Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tiar, seorang mahasiswa UN SMA Banten dengan NIM 23121150 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Izin kepada teman-teman semua, saya mau menjelaskan terkait tentang belajar berpikir cerdas dan bersikap baik dari Al-Quran dan hadis. Di zaman sekarang sangat relevan sekali untuk berpikir cerdas dan bersikap baik, dan sumbernya itu harus jelas, terutama dari Al-Quran dan hadis. Kita sebagai umat Islam wajib sekali untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis tersebut ya, karena sudah banyak sekali yang diterapkan oleh umat Islam, terutama dari sumbernya dari Al-Quran ya, bisa dibilang seperti tahlilan dan ataupun lain-lain. Itu pun salah satu menghidupkan nilai-nilai Al-Quran. Oke, tapi di sini kita bukan akan membahas tentang tahlilan, tetapi kita akan menjelaskan tentang bagaimana berpikir cerdas dan bersikap baik ya. Jadi gini, setiap manusia dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar mampu berpikir, menilai dan mengambil keputusan. Namun Islam tidak mengajarkan kecerdasan semata, melainkan kecerdasan yang dibimbing oleh iman dan akhlak mulia. Oleh karena itu, berpikir cerdas harus selalu disertai dengan sikap yang baik. Di tengah kehidupan modern yang penuh tantangan ini, peserta didik dituntut untuk mampu menggunakan akalnya secara bijak sekaligus menjaga perilakunya agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Al-Quran dan hadis hadir sebagai pedoman agar manusia menjadi pribadi yang cerdas dalam berpikir dan mulia dalam bersikap. Oke, kita lanjut ke makna berpikir cerdas dalam Islam. Berpikir cerdas dalam Islam berarti yang pertama menggunakan akal untuk mencari kebenaran. Kita mengkulik-kulik terus tentang arti kebenaran, arti sebuah hidup, yang mana kita ini tujuan hidup di dunia untuk apa? Untuk apa? Untuk beribadah, terus untuk melakukan yang benar, melakukan hal-hal kebaikan. Kita mencari kebenaran tersebut menggunakan akal kita. Dan kedua yaitu mempertimbangkan dampak sebelum bertindak. Jadi kita sebagai manusia harus berpikir dulu sebelum bertindak, karena banyak sekali jika kita melakukan bertindak dulu, tetapi banyak sekali dampak yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya harus berpikir dulu baru sebelum bertindak. Oke, yang ketiga yaitu tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dalam zaman sekarang banyak sekali umat Islam terprovokasi terkait hal-hal yang yang tidak jelas sumbernya, tetapi banyak sekali yang banyak korbannya. Maka dari itu jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kita kulik terlebih dahulu, mencari sumbernya, baru kita ambil keputusan tersebut. Yang keempat yaitu mengutamakan manfaat dan menghindari mudarat. Artinya jika tidak ada bermanfaatnya untuk diri kita sendiri, maka jauhkanlah. Simpelnya seperti ini, lakukanlah hal-hal yang menguntungkan untuk bagi diri kalian sendiri, seperti itu ya. Jadi makna berpikir cerdas dalam Islam itu bukan hanya soal pintar secara akademik ya, tetapi mampu bersikap bijak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya.
yaitu dari Al-Quran tentang berpikir cerdas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Ayat ini menegaskan bahwa orang beriman adalah orang yang menggunakan akalnya untuk merenung dan mengambil pelajaran, bukan sekedar mengikuti hawa nafsu dan emosi. Mungkin itu poin yang disampaikan oleh ayat tersebut, karena banyak sekali umat manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya atau emosinya. Pertimbangkan, berpikir dulu sebelum bertindak, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hadis tentang kecerdasan sejati, yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa kecerdasan sejati dalam Islam tidak hanya diukur dari kepintaran, tetapi dari kemampuan mengendalikan diri dan memperbaiki perilaku. Dan lagi kita ini harus bisa mengkawal diri sendiri dari hawa nafsu, ya, dan lain-lain. Mungkin itu. Oke, kita selanjutnya. Makna bersikap baik, akhlak mulia. Bersikap baik berarti menampilkan perilaku terpuji dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia, seperti jujur dalam perkataan dan perbuatan, terus sopan dan santun dalam berbicara, terus juga menghargai perbedaan, terus bertanggung jawab atas tindakan. Akhlak yang baik menjadi cerminan kualitas keimanan seseorang. Tetapi kita lari ke realitanya, tidak semudah itu untuk menerapkan arti dari kata jujur, arti dari menghargai perbedaan, arti dari sopan dan santun, arti dari bertanggung jawab atas tindakan. Itu tidak mudah, karena lagi dan lagi kita harus diserap dulu, ya, terlebih dahulu oleh akal kita, lalu disikapi dengan hal-hal yang baik, terutama dari akhlak kita, barulah timbul rasa jujur, rasa menghargai, rasa sopan dan santun, dan juga rasa bertanggung jawab dalam menjalani hidup. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, ya, itu tentang dalil Al-Quran tentang akhlak, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam mengamalkan akhlak mulia. Setiap muslim diperintahkan untuk meneladani sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang hubungan akal dan akhlak. Yang pertama, akal berfungsi untuk menimbang dan memahami. Dan kedua, akhlak berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga. Ketiga itu akal tanpa akhlak, itu artinya kesombongan dan kerusakan. Keempat itu akhlak tanpa akal, itu kesalahan dalam bertindak. Artinya, kalau kita memiliki akal tetapi tidak berakhlak, itu artinya sombong, ya, dalam diri sendiri, dan juga bisa merusak martabat pribadi diri sendiri, ya. Dan yang kalau akhlak tanpa akal itu kesalahan dalam bertindak, karena kalau semuanya tanpa dipikirkan terlebih dahulu, itu akan menimbulkan hal-hal yang sangat negatif, terutama untuk diri kita sendiri. Nanti akan menimbulkan artinya kerugian dari diri kita sendiri, ya. Maka dari itu Islam mengajarkan keseimbangan antara kecerdasan dan berpikir dan kemuliaan dalam bersikap.
Oke, kita ke slide selanjutnya, itu tentang berpikir cerdas di era digital. Nah, berpikir cerdas di era digital berarti menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, serta tetap menjaga akhlak dalam berinteraksi. Itu pertama, mencari informasi sebelum percaya atau menyebarkannya. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Yang ketiga itu menjaga etika dan sikap saat bermedia sosial. Ketika kita mendapatkan informasi, itu harus yang tindak lanjuti, harus mencari sumber informasi tersebut, ya, karena lagi dan lagi informasi itu bisa antara benar ataupun salah. Maka dari itu kita harus mencari sumbernya terlebih dahulu, benar atau tidaknya, baru kita menimbulkan keputusan. Kedua yaitu menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Di zaman yang penuh teknologi ini seperti ada HP, ada laptop, TV dan lain-lain, itu sumber salah satu teknologi, ya. Oke, kita selanjutnya yaitu menjaga diri dan orang lain, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya ma faka'anna ma ahyan nasa jami'a, yang artinya yaitu Islam mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan dan kehidupan berpikir cerdas dan bersikap baik tercermin dari perilaku menjaga diri sendiri serta tidak menyakiti orang lain baik secara fisik maupun lisan. Di kesimpulannya materi ini yaitu Al-Quran dan hadis mengajarkan bahwa kecerdasan sejati dalam Islam bukan hanya diukur dari kemampuan berpikir atau kepandaian akademik, tetapi dari bagaimana akal digunakan secara benar dan diiringi dengan akhlak yang mulia. Berpikir cerdas berarti mampu menggunakan akal untuk mencari kebenaran, mempertimbangkan dampak sebelum bertindak, serta memilih keputusan yang membawa manfaat dan menjauhkan dari mudarat. Selain itu, Islam menekankan pentingnya bersikap baik dalam setiap aspek kehidupan. Akhlak mulia seperti jujur, sopan, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab merupakan cerminan keimanan seseorang. Akal berfungsi untuk memahami dan menimbang, sedangkan akhlak berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks kehidupan modern dan era digital saat ini, peserta didik dituntut untuk mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi secara bijak, menjaga adab dalam berinteraksi, serta tidak menyalahgunakan kecerdasan untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan mengamalkan nilai berpikir cerdas dan bersikap baik dalam berdasarkan Al-Quran dan hadis, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang beriman, berilmu, santun, bijak dalam mengambil keputusan, serta mampu memberi manfaat bagi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak kekurangannya dari segi penjelasan ataupun hal-hal lain, itu mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.